Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan terborgol, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung. Untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dada dulu Pak. Dada Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Adriansyah bermula saat Kortas Tipik Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Adriansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan Ainus melaporkan. Terkait misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Sejumlah pemeriksaan juga akan dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian Sutrimo. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode scientific crime investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pihak Istana akhirnya merespons usai isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana Presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespon isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Publik berkenaan dengan masalah surprise pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surprise pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi dalam dialog bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam dialog tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan. Koalisi Buruh menegaskan tetap berkomitmen mengawal perjuangan aspirasi pekerja melalui dialog dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Buruh. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan dunia usaha. Akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran, kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menyatakan pendapat adalah dijamin undang-undang. Sekali lagi kami menyesalkan pernyataan Saudara Said Iqbal yang mengklaim Gerakan Buruh Indonesia.